Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang kembali di Afternoon TV. Di video aku kali ini, aku akan membacakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Dini, pengalaman mistis beliau saat beliau masih muda dulu. Seperti apa kisahnya nanti kita akan dengerin bersama. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ngingetin kepada kalian, buat yang belum subscribe, jangan lupa ya pencet tombol subscribe-nya dan aktifin notifikasi loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, kalian jadi yang pertama tahu. Oke lanjut. Sekarang langsung aja kita dengerin ceritanya. Berpamitan dalam bayangan. Kejadian ini terjadi di awal Desember sekitar tahun 90-an. Tokoh di dalam cerita yang dikirim Mbak Dini ada 5 orang. Ada Mbak Dini, kedua bapak, ketiga ibu, keempat Wina, adik perempuan Mbak Dini, serta Restu, adik lelaki Mbak Dini. Mereka tinggal di sebuah rumah yang masih terasa budaya Jawanya dengan bangunan yang masih banyak unsur kayunya. Karena memang mereka tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah. Sore hari, Mbak Dini dan keluarganya biasa minum teh bersama di gazebo teras belakang rumah. Saat itu, Mbak Dini sedang menceritakan kegiatan magangnya di sebuah rumah sakit. Oh iya, Mbak Dini kuliah di Akademi Keperawatan di Kota M yang hanya berjarak sekitar 10 km dari rumahnya. Mbak Dini ini masih tinggal sama orang tua. Di sela-sela obrolannya, Wina menanyakan kepada bapak tentang Pak Tris, guru sejarahnya yang masih kerabat dan sekaligus sahabat masa kecil bapak. Karena sudah 5 hari, Pak Tris tidak mengajar di SMP Wina. Waktu itu handphone belum terlalu familiar, istilahnya belum banyak yang punya. Jadi pihak sekolah tidak bisa menghubungi Pak Tris. Selain memang Pak Tris tinggal jauh dari sekolahan, Pak Tris pun tidak memiliki handphone. Rencananya, menurut Wina, besok sekolah akan mengirimkan perwakilan ke rumah Pak Tris, sebab khawatir terjadi sesuatu dengan guru sejarah senior mereka. Mendengar kabar itu, bapak nyeletuk. Menurutnya, Pak Tris pasti baik-baik saja. Karena bapak kemarin sore melihat Pak Tris dengan sepedanya melintas di pasar tempat bapak dan ibu berjualan. Pak Tris terlihat mengayuh sepeda dan sempat berhenti sebentar menengok kepada bapak dan ibu sambil menganggukkan kepala dan menunjuk ke arah rumah. Ibu pun mengiyakan perkataan bapak. Mereka pikir Pak Tris memang akan pulang. Karena saat itu sedang ada pembeli, bapak dan ibu hanya melambaikan tangan. Begitu dilihat, Pak Tris sudah tidak nampak lagi. Mungkin sudah berbelok. Bapak berpikir seperti itu. Tapi ibu memang bilang, saat itu Pak Tris seperti sedang terburu-buru. Karena hanya berselang beberapa detik ibu menengok lagi, Pak Tris sudah tidak terlihat di jalanan itu. Oh iya, Pak Tris tinggal sendiri karena istrinya sudah meninggal beberapa tahun lalu dan tidak memiliki anak. Istri Pak Tris dimakamkan di kebun belakang rumah Pak Tris, yang di situ juga merupakan kuburan keluarga turun-menurun. Bapak pun berniat untuk ke sana dan meminta Mbak Dini untuk mengantarkan pagi-pagi sebelum berangkat kuliah. Mbak Dini menyanggupi. Karena sudah hampir maghrib, mereka pun masuk. Mbak Dini dan ibu membersihkan sisa teh. Wina, Restu, dan bapak masuk ke dalam rumah. Lalu mereka pun sholat maghrib bersama seperti biasa. Esoknya selesai sarapan, Mbak Dini dan bapak segera bersiap untuk ke rumah Pak Tris. Sementara ibu dan Wina serta Restu menunggu angkot. Wina dan Restu ke sekolahan dan ibu ke pasar membuka toko plastik dan gerabah yang sudah dimiliki ibu sejak zaman eyangnya. Jadi ini semacam usaha keluarga. Lalu rencananya sepulang dari rumah Pak Tris, Mbak Dini akan menurunkan bapak di pasar untuk menemani ibu berjualan seperti biasa. Mereka melewati jalanan aspal yang rusak. Kanan kiri masih terdapat jurang, sawah, dan pohon-pohon yang besar. Di masa itu kendaraan masih jarang di kampung Mbak Dini. Malah kuda masih lebih banyak jumlahnya. Dan saat menuju rumah Pak Tris, di depan motor Mbak Dini ada delman yang kudanya terlihat sedang mengamuk. Berteriak-teriak
dan membuat kusir terlihat kewalahan dan orang-orang di sekitar ketakutan. Karena memang jalanan mulai menanjak dan lebar jalanan pun tidak begitu luas. Jadi memang saat itu membuat kendaraan dari arah seberang dan juga yang di belakang Mbak Dini jadi macet. Kudanya terlihat mengangkat kaki depan sambil meringkik. Seperti ketakutan. Mbak Dini memutuskan untuk putar balik dan Bapak saat itu setuju karena khawatir delman merosot ke bawah. Mereka pun membatalkan rencana ke rumah Pak Tris pagi itu. Saat hendak putar balik, Bapak berteriak memanggil nama Pak Tris dan menepuk pundak Mbak Dini. Mbak Dini menengok dan bertanya, sambil menyebarkan pandangannya mencari di mana Pak Tris yang Bapak panggil. Karena Mbak Dini tidak melihat apa yang Bapak lihat. Yang dilihat di arah berlawanan itu hanya truk yang berhenti dan beberapa sepeda motor serta becak. Di kanan kiri jalanan ada semacam jurang dan masih ada hutan di dalamnya. Memang cuma itu satu-satunya jalanan yang bisa dilewati. Jadi pilihannya hanya menunggu kuda itu tenang atau putar balik seperti yang Mbak Dini lakukan. Bapak bilang benar-benar melihat Pak Tris di depan kuda yang sedang mengamuk itu. Tapi saat itu Mbak Dini cuma menganggap Bapak salah lihat. Karena memang Bapak sudah cukup tua dan bisa jadi penglihatannya sudah agak buram. Tapi Bapak bersikeras menghentikan Mbak Dini dan berniat menghampiri Pak Tris untuk membuktikan apa yang Bapak lihat. Tapi karena Mbak Dini takut Bapak kena tendang kuda, Mbak Dini pun melarang. Dan bilang kepada Bapak kalau nanti siang sepulang magang akan kembali mengantarkan Bapak ke rumah Pak Tris setelah mungkin jalanan bisa kembali lancar. Bapak pun setuju dan mereka akhirnya menjauh dari jalanan itu. Siang menjelang sore, Mbak Dini kembali mengantarkan Bapak ke rumah Pak Tris. Tampaknya jalanan memang sudah kembali lengang karena namanya juga pedesaan dan pada tahun itu belum ada penerangan di jalan. Jadi Mbak Dini hanya mengandalkan cahaya dari motornya saja. Tiba-tiba Mbak Dini mengerem mendadak, membuat Bapak kaget. Bapak bertanya ada apa? Mbak Dini bilang ada orang menuntun sepeda menyeberang tiba-tiba. Seperti postur Pak Tris kalau menurut Mbak Dini. Tapi Bapak bilang itu gak mungkin. Masa ada orang muncul dari jurang dan menyeberang? Tapi saat itu Mbak Dini yakin sekali. Tadi di depan dengan jarak sekitar 10 meter ada orang menyeberang. Mbak Dini merasa walaupun memang jalanan mulai gelap, tapi apa yang dia lihat itu nyata. Mereka pun melanjutkan perjalanan setelah berulang kali menengok dan tidak ada orang yang diceritakan Mbak Dini. Memasuki arah kebun Pak Tris yang saat itu terlihat tidak terlawat dengan ilalang yang sudah tinggi. Bapak meminta turun dari motor dan memilih berjalan kaki karena memang rumahnya sudah dekat dan takut membuat keberisikan. Mbak Dini mematikan motor. Bapak dan Mbak Dini pun berjalan kaki. Setelah dekat dengan rumah Pak Tris, Mbak Dini memarkir motor dan menyusul Bapak yang sudah jalan duluan. Bapak mengucapkan salam berkali-kali, mengetuk pintu, melihat ke arah jendela. Tapi tidak ada yang menyahut. Bapak dan Mbak Dini memutari rumah menuju ke belakang, tapi sepi. Karena takut kemalaman di jalan, mereka pun memutuskan untuk pulang lagi-lagi tanpa tahu kabar Pak Tris. Bapak diam saja sepanjang jalan. Mungkin Bapak jadi khawatir dengan Pak Tris. Pas di jalanan yang tadi ada kuda mengamuk, Bapak minta berhenti karena melihat ada benda berkilau di tanah terkena cahaya lampu dari bis yang tadi datang dari arah berlawanan. Bapak jongkok dan mengambil benda tersebut yang ternyata adalah kumpulan dari kunci-kunci. Mungkin kunci rumah dari Pak Kusir Delman yang tadi pagi terjatuh. Bapak dan Mbak Dini berencana menyerahkan kunci itu ke kantor kelurahan besok pagi. Karena khawatir si kusir atau mungkin orang yang kehilangan sibuk mencari. Karena memang biasanya kalau ada orang menemukan barang milik orang lain akan diserahkan ke kantor Pak Lurah. Dan orang yang merasa kehilangan barang-barang mereka biasanya memang mencari di kantor lurah.
Ya, zaman dulu itu memang orang masih banyak yang jujur. Kalau sekarang ngelihat ada uang di tanah 5.000 aja, kita langsung tengok-tengok, pura-pura benerin tali sepatu, dan tiba-tiba magic, hilang uangnya. Beda dengan dulu. Jadi malam itu kunci-kunci itu disimpan di saku celana bapak, dan besok mereka akan mengantarkan ke kantor kelurahan. Ketika hawa terasa dingin dan mereka takut hujan, bapak serta Mbak Dini melanjutkan perjalanan pulang. Sampai di rumah, bapak bertanya kepada Wina, apakah pihak sekolah sudah bertemu Pak Tris? Wina menjawab, belum, karena ada kerja bakti dadakan, sebab Bapak Menteri besok akan berkunjung. Tapi dari dapur ibu berteriak, memberitahukan kepada bapak kalau Pak Tris tadi ke rumah saat Wina dan ibu sedang sholat. Hanya Restu yang menemui Pak Tris bertemu di depan pagar rumah karena sepulang dari masjid. Restu menyuruh Pak Tris masuk, tapi katanya nggak mau. Dan Pak Tris cuma nitip pesan, bilang sampaikan kepada bapak agar menjaga rumah Pak Tris. Bapak bertanya kepada Restu, apa benar tadi Pak Tris datang? Restu pun mengiyakan. Bapak memang terlihat lega begitu tahu Pak Tris memang baik-baik saja. Tapi Mbak Dini malah bertanya kepada bapak, kok tumben Pak Tris nitip rumah? Mau kemana? Bapak diam dan baru sadar juga ada keanehan di situ. Tapi akhirnya mereka istirahat malam itu dan tidak membahas lagi soal Pak Tris. Pagi-pagi selesai sarapan, Bapak mendengar ketukan pintu. Lalu Bapak membuka pintu dan nampak ada 3 orang di depan pintu rumah Bapak. 2 orang berseragam TNI, 1 orang laki-laki lainnya berpakaian perawat rumah sakit. Bapak terlihat kaget. Melihat ekspresi Bapak, ibu dan anak-anak pun mendekat ke arah Bapak serta berdiri di belakang Bapak. Bapak bertanya kepada mereka, ada keperluan apa? Dan salah satu dari anggota TNI bertanya, apakah benar ini rumah Pak Kamto, saudara dari Pak Trisno yang tinggal di dusun RD? Bapak mengiyakan. Lalu seorang perawat tadi menunjukkan foto sesosok mayat di kasur rumah sakit yang terlihat sudah membengkak. Bapak kaget dan beristighfar. Mbak Dini merebut foto itu dan ikut beristighfar juga. Sebab foto yang mereka lihat adalah Pak Tris. Anggota TNI itu bilang bahwa sedang melaksanakan program pembersihan hutan, menemukan mayat yang diduga sudah 4 hari meninggal. Setelah diperiksa, di dompetnya ada kartu pengenal yang sudah hampir kebasahan, kartu identitas guru, dan ada foto 2 orang lelaki usia 40-an yang sudah tidak terlalu jelas wajahnya. Tetapi di belakang foto itu ada nama dan alamat yang masih terbaca, yaitu alamat rumah bapaknya Mbak Dini. Bapak memegang foto buram itu dan melihat di depan meja tempat mereka berfoto ada sekumpulan kunci. Bapak memegang tangan Mbak Dini, lalu menunjuk kunci tersebut dan mereka berpandangan penuh arti. Mereka tidak bisa lagi bicara karena kunci yang mereka temukan semalam persis ada di foto itu. Dan Restu pun terlihat seperti sangat ketakutan karena semalam dia benar-benar bertemu dengan Pak Tris. Ibu pun tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya karena memang sekitar 3 hari yang lalu mereka masih melihat Pak Tris. Finally,
This is the end. Alhamdulillah selesai juga bacain cerita dari Mbak Dini yang aku kasih judul Berpamitan dalam Bayangan. Itu tadi nggak tahu merinding aja terus gerah gitu jadi keringetan dan ini mata aku jadi berair gitu ya friends ya. Belekan apa gimana? Terima kasih sekali lagi aku ucapin buat Mbak Dini, semoga arwah Patris diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, buat kerabat kita semua juga yang udah mendahului kita, semoga diberikan tempat terbaik dan diampuni dosanya ya friends ya. Oke, aku masih tunggu ceritanya buat kalian yang mau mengirimkan kisah kalian di Instagram Up2Me TV ataupun juga di Telegram ataupun juga di WhatsApp di nomor 08 12 12 42 85 26. Oke, friends. Andra pamit mundur dulu. It's okay not to be okay as long as you are not giving up. Semangat terus, sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.